Jangan lupa dipencet like-nya, dipencet juga shockbreakernya supaya saya cumingat. Oh, anginnya banter sekali. Oke, kenalkan saya Brian. Selamat datang di Brian Ujos TV. Ya, hari ini kita mau belajar tentang kasih Tuhan. Saya beri judul tema renungan hari ini itu adalah Tuhan mengasihi kita. Ya, saya mengambil dari Ulangan 8 ayat 1 sampai 6. Ya, Ulangan 8 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Pernahkah teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara merasa bahwa kok hidupku begini ya, merasa kok aku ngalami sakit ya, atau mungkin merasa bahwa kenapa kok aku dan keluargaku mengalami sesuatu yang berat dan sebagainya. Merasa Tuhan kok tidak berdaulat begitu, merasa bahwa Tuhan kok tidak mengasihi dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat Ulangan 8 ayat 1 sampai 6, kita bisa melihat bahwa di dalam kondisi apapun Allah tetap sama ternyata. Apa? Allah tetap mengasihi. Allah tetap menjagai kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini merasa sakit, mengalami sakit. Ingat, Tuhan tetap sama, yaitu mengasihi. Kalau kita melihat ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kalau kita kontekskan dalam hidup kita, apapun yang kita alami, apapun hal yang kita rasakan, tiap perjalanan yang kita alami, Tuhan memakai cara-caranya untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita, untuk memberikan sesuatu kepada kita. Tujuannya satu, mengingatkan kita bahwa Allah itu mengasihi kita. Dia menguji hidup kita. Apakah di dalam kondisi terpuruk kita mengasihi Dia atau tidak? Kalau kita lihat dalam kehidupan kita pasti ada masalah. Tapi di dalam masalah itu apakah kita berdekat kepada Tuhan atau tidak? Bangsa Israel mengalami perjalanan 40 tahun lamanya.
Apakah Allah meninggalkan? Enggak. Di dalam kecongkaan bangsa Israel, di dalam hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Israel, sampai kepada bangsa Israel ada yang menyembah ilah lain, kawin campur dan sebagainya, tapi Allah tetap mengasihi bangsa ini. Ada teguran, tetapi juga ada kasih di dalam bangsa Israel. Kalau kita lihat ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi setiap hal yang kita alami, bahkan hal-hal yang berat menurut kita, tujuannya adalah supaya hati kita itu merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Kadang Tuhan juga membiarkan kita jatuh gitu. Ya. Tetapi tujuannya adalah menguji hati kita, menguji hidup kita. Ya. Dalam masalah itu Tuhan menolong. Ya. Konteksnya ketika bangsa Israel butuh makan, Tuhan berikan roti mana. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita mengalami sesuatu, Tuhan yang menolong dengan caranya. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, jika mengalami sesuatu, ingat bahwa Tuhan itu menolong. Di dalam segala sesuatu yang kita alami, ada pengujian yang Tuhan lakukan, supaya kita bisa mengerti apakah kita taat kepada Tuhan atau tidak. Di dalam kondisi terburuk kita, apakah kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan atau tidak. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami sakit, mari datang kepada Tuhan, merendahkan diri, datang kepadanya. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami sesuatu, datanglah merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta ampun di hadapan Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mari kita datang kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, Allah tetap sama. Apa? Mengasihi. Orang Israel diberi roti mana, artinya hidupnya bangsa Israel dijamin oleh Tuhan. Apalagi hidup kita. Sebentar lagi kita masuki tahun baru. Kita harus meyakini bahwa di tahun baru itu Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati kita. Bagian kita merendahkan diri. Kita mengalami sesuatu di waktu ini, sakit di waktu ini, ayo sekali lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Besok sudah tanggal 1 Januari, dan kita melangkah untuk tahun baru, kita melangkah ke hal yang baru. Maka jika ada kesalahan-kesalahan di tahun ini, evaluasilah dan berjalan sesuai dengan ritmenya Tuhan lagi. Kalau engkau mengalami sesuatu di tahun ini, maka engkau yakini bahwa di tahun depan Tuhan yang akan menolong. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Mari meyakini bahwa Tuhan itu terus menolong kita. Meyakini bahwa Allah berdaulat atas apapun, termasuk hidup kita, termasuk kebutuhan kita, termasuk apa yang kita alami. Tuhan berdaulat. Ya, Tuhan memberkati.